Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru ya, yaitu bab tentang ekosistem. Nah, di dalam bab ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang satuan-satuan pada ekosistem. Yang kedua, kita belajar tentang komponen yang menyusun suatu ekosistem. Yang ketiga, kita juga akan belajar tentang macam-macam ekosistem itu sendiri. Yang keempat, kita mempelajari interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan, ya, atau bisa dikatakan interaksi antar komponen di dalam suatu lingkungan. Nah, ini adalah peta konsepnya, di mana ekosistem itu terdiri dari satuan-satuannya, mulai dari individu, populasi, komunitas, ya. Kemudian dalam ekosistem tersusun oleh suatu komponen, ada komponen abiotik dan biotik. Nah, lalu kemudian nanti kita belajar tentang interaksinya. Nah, sehingga nanti di dalam suatu interaksi akan muncul yang namanya rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, dan di sana ada proses yang namanya transfer energi atau terjadi proses aliran energi. Individu. Nah, individu ini berasal dari bahasa Latin ya, individu, yang artinya tidak dapat dibagi. Nah, dalam suatu ekologi, individu ini berarti satu organisme. Misalkan kalau mau kita misalkan seperti seekor monyet, seekor kucing, seekor ayam, seseorang, itu dikatakan adalah suatu individu. Nah, setelah individu, tingkatan lanjutnya itu ada yang namanya populasi. Nah, populasi itu merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Ingat ya, ditekankan merupakan sejumlah individu sejenis, artinya jenisnya sama ya, yang menetap di suatu daerah pada makhluk hidup. Oke, nah di sini organisme yang sejenis itu berarti organisme yang memiliki persamaan secara anatomi, morfologi, dan fisiologi, ya. Nah, jadi yang namanya populasi itu adalah kumpulan individu sejenis. Misalkan sekumpulan gajah, sekumpulan sapi, ya, terus kemudian sekumpulan kambing, sekumpulan burung, itu adalah dapat diartikan itu adalah contoh-contoh daripada populasi. Nah, setelah populasi, tingkatan lanjutan dalam suatu satuan-satuan ekosistem itu ada yang namanya komunitas. Kalau komunitas itu adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Ya, contohnya populasi rumput, serangga, rusa, dan harimau. Nah, ini bisa kita lihat misalkan pada suatu ekosistem tertentu ya. Jadi di dalam misalkan kayak ekosistem padang rumput. Nah, di ekosistem padang rumput ada yang namanya hamparan luas daripada rumput di sana. Lalu kemudian ada sekumpulan kerbau misalkan, atau ada sekumpulan sapi, sekumpulan rusa ya. Nah, itu dapat dikatakan adalah komunitas. Jadi kumpulan-kumpulan atau seluruh populasi yang ada di dalam suatu habitat dan hidup bersama ya. Nah, selanjutnya komunitas. Nah, ada yang namanya ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup. Yaitu benda tak hidup itu adalah abiotik ya, dengan kata lain. Jadi yang namanya ekosistem itu ada suatu interaksi antara komponen biotik dan abiotiknya. Atau dengan kata lain, yang namanya ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah ya. Nah, dalam suatu ekosistem ini kalau kita kita bedakan ya, berdasarkan asalnya ekosistem ada dua macam. Yang pertama ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Yang namanya alami ini adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah ya, memang sudah ada dari awalnya, yaitu contoh seperti sungai, laut ya. Nah, kemudian ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang dibentuk oleh siapa? Oleh suatu aktivitas manusia.
Contoh seperti waduk, sawah, ya, itu adalah ekosistem buatan. Akuarium, kolam ikan, itu adalah ekosistem buatan. Nah, itulah satu-satu ekosistem. Nah, lalu kemudian tingkat paling tertinggi dalam di bumi ini yaitu adalah kumpulan-kumpulan dari suatu ekosistem. Ya, kumpulan-kumpulan ekosistem ini disebut dengan yang namanya biosfer. Ya. Jadi ada ekosistem perairan, ada ekosistem sawah gitu ya, ada ekosistem darat gitu. Itu adalah kalau kumpulan dari ekosistem itu semua disebutnya biosfer. Nah, biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Ya, jadi kita ini ada di daerah biosfer itu ya. Nah, itulah satuan-satuannya. Jadi kalau misalkan mau dibuat tingkatan satuan-satuan dalam suatu ekosistem, maka tingkatan terendah itu adalah individu. Kemudian individu itu nanti akan membentuk yang namanya populasi. Nah, setelah populasi ada komunitas. Nah, setelah komunitas ada ekosistem, dan terakhir adalah biosfer. Nah, kemudian di dalam suatu ekosistem itu disusun oleh dua komponen. Ya, ada yang disebut dengan komponen abiotik. Ya, misalnya pernah menjelaskan ke kalian, abiotik ini artinya itu artinya tidak, biotik itu hidup ya. Jadi komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Seperti apa contohnya? Ya, ada air, kemudian ada tanah, udara, cahaya matahari, suhu, kelembapan ya. Terus kemudian kadar garam atau salinitas itu adalah contoh daripada komponen abiotik. Nah, lalu ada lagi selain komponen abiotik ada komponen biotik. Nah, komponen biotik ini adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup ya. Nah, dalam komponen biotik masing-masing ternyata memiliki peranan ya. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, ada yang berperan sebagai dekomposer. Nah, produsen ini adalah makhluk hidup yang bersifat autotrof. Apa itu autotrof? Yaitu adalah makhluk hidup yang bisa membentuk makanannya sendiri. Contoh seperti apa? Seperti tumbuhan ya. Nah, karena tumbuhan punya namanya klorofil, di sana dia bisa melakukan proses fotosintesis sehingga hasil dari fotosintesis tersebut ada kandungan makanan yaitu tersusun dari karbohidrat, dan dia juga bisa menghasilkan oksigen yang dapat digunakan untuk proses pernapasan makhluk hidup yang lain. Nah, selain ada produsen, tingkatan pada komponen biotik itu adalah konsumen. Jadi konsumen ini adalah komponen biotik yang mengkonsumsi ya. Jadi dia bisa mendapatkan makanannya dari makhluk hidup yang lainnya. Nah, konsumen sendiri itu punya peranan ya. Ada yang bersifat karnivora, yaitu adalah konsumen yang suka mengkonsumsi berupa daging-dagingan. Nah, kemudian ada herbivora, yaitu konsumen yang mengkonsumsi khusus hanya tumbuhan saja. Kemudian terakhir ada omnivora. Ini termasuk kita ya, manusia, dia bersifatnya adalah omnivora. Selain ada produsen dan ada konsumen ya, komponen biotik juga terdiri dari namanya dekomposer. Dekomposer ini bisa dikatakan adalah sebagai pengurai ya, peranannya menguraikan. Jadi menguraikan zat-zat organik menjadi zat-zat anorganik. Ya, nanti dia yang bisa prosesnya melakukan pembusukan ya terhadap makhluk hidup yang telah mati gitu ya. Nah, ini ada peranan dekomposer. Siapa itu dekomposer? Dekomposer itu terdiri dari jamur dan bakteri ya. Nah, jadi dalam suatu ekosistem nanti kita akan belajar komponen-komponen ini punya peranannya masing-masing. Ya, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga ada dekomposer. Nah, bagaimana kalau misalkan salah satunya tidak ada? Ya, nah ini pasti akan mengganggu keseimbangan. Oke,